Kamu mau tahu cara memilih saham? Di konten ini saya akan bahas cara memilih saham, khusus buat kamu yang mau jadi investor dan bukan trader. Pada awal saya berinvestasi saham, saya itu masih bingung gimana sih caranya milih saham. Dan waktu itu lebih kepada coba-coba aja. Saya sering mencari metode yang tepat supaya bisa dapat untung. Ketika itu saya masih bingung dengan dunia saham. Saya berusaha mencari informasi melalui buku, ikut beberapa kursus online, tapi saya masih aja bingung. Apalagi ketika itu masih sulit menemukan buku-buku dari penulis lokal yang membahas seputar saham. Kebanyakan ketika itu buku-bukunya berasal dari penerbit luar negeri dan harganya pun ya tahu sendirilah, buku dari luar itu mahal. Sehingga saat itu saya cuma belajar dari coba-coba aja. Hal yang saya syukuri ketika itu adalah saya tidak terlalu agresif masuk ke dalam dunia saham. Sehingga ongkos belajar saya pun belum terlalu besar. Ya, saya menyebut kerugian saya ketika awal masuk dunia saham dengan ongkos belajar. Dari semua buku yang saya beli, saya tertarik dengan buku-buku tentang trading. Saya pun mempelajari berbagai macam chart. Salah satunya candlestick. Tapi semakin saya baca, bukannya tambah ngerti, saya justru tambah bingung. Akhirnya dengan ilmu yang masih sedikit, saya mulai trading berdasarkan ilmu yang masih sedikit itu. Ya, setidaknya trading saya mulai berpola. Tapi seperti umumnya trader yang masih awam, saya masih bingung bagaimana cara memilih saham atau setidaknya melakukan screening. Saya sering berpindah-pindah antara chart yang satu dengan chart yang lain. Jangankan mendapatkan keuntungan, melakukan screening dan memilih saham yang tepat pun saya belum mampu ketika itu. Akhirnya saya pun menemukan sebuah buku yang membahas tentang value investing dan saya mulai mempelajari tentang value investing. Tetapi ketika itu saya pun belum bisa menemukan cara untuk memilih saham. Sampai saya pun akhirnya membeli sebuah rekaman seminar saham. Dan pada rekaman itu pun akhirnya memberikan titik terang kepada saya. Hingga akhirnya saya memiliki pola dan sistem investasi sendiri. Sebelum saya memiliki sistem investasi itu, memang kadang saya mendapatkan untung, kadang juga rugi. Namun masih belum jelas untungnya kenapa dan ruginya juga kenapa. Jadi ketika profit taking maupun ketika cut loss, keputusan saya itu bukan didasarkan pada keputusan yang logis, tapi lebih kepada feeling. Mungkin hal ini juga yang dialami oleh banyak sekali para pemula dalam bidang saham. Apalagi di era sekarang ini, banyak banget influencer yang seolah-olah jadi ahli dalam bidang investasi saham. Banyak sekali korban-korban yang terjebak dalam permainan pom-pom saham yang dilakukan oleh para influencer tersebut. Memang jika kamu belajar saham saat ini, kamu dimudahkan dengan begitu banyak informasi yang tersedia. Sudah banyak tuh buku-buku saham berbahasa Indonesia. Begitu juga dengan kursus-kursus saham, baik yang diselenggarakan secara online maupun offline. Salah satu metode screening paling awam yang bisa kamu lakukan adalah dengan menggunakan strategi edge investing. Apa itu strategi edge investing? Strategi edge investing merupakan strategi investasi dengan berinvestasi pada saham-saham di sektor yang kamu kuasai terlebih dahulu. Misalnya kamu seorang karyawan bank, kamu seharusnya memiliki pengetahuan tentang perbankan melebihi pengetahuan masyarakat pada umumnya. Sehingga kamu pun bisa mengetahui potensi dan resiko serta bank mana aja yang memang bagus. Dan dengan pengetahuan tersebut kamu bisa mulai masuk ke dunia saham dengan trading atau investasi di sektor perbankan terlebih dahulu. Baru nanti sering dengan waktu kamu bisa coba ke sektor lain. Atau bagi kamu yang seorang ibu rumah tangga, kamu punya kelebihan pengetahuan dalam hal consumer goods.
seperti kebutuhan pokok. Memilih saham itu layaknya seperti memakai sebuah corong. Kamu harus memilih dari begitu banyaknya saham yang ada di bursa efek. Dari banyaknya saham, akhirnya tersisa sedikit. Kamu bisa menggunakan beberapa lapis filter untuk menyaring saham-saham yang memang akan kamu pilih nantinya. Filter pertama. Pada filter pertama, saya mendapatkan tips ini dari seorang value investor, yaitu Teguh Hidayat. Pada filter pertama ini saya hanya akan memilih saham-saham yang memang memiliki kenaikan ekuitas dan labanya. Saya tidak akan memilih saham-saham yang mengalami penurunan ekuitas atau labanya. Sekalipun itu semua orang mengatakan saham itu bagus, misalnya seperti saham-saham blue chip. Ini juga yang merupakan kunci, yaitu komitmen terhadap sistem yang sudah dibuat. Jika tidak bisa berkomitmen terhadap sistem yang sudah dibuat, kamu nggak akan bisa kemana-mana. Dari filter pertama ini aja biasanya akan tersaring sekitar separuh dari seluruh saham di bursa efek. Lalu filter yang kedua. Pada filter yang kedua ini saya menyaring saham-saham yang sudah lolos filter pertama dengan memeriksa likuiditasnya. Salah satu caranya adalah saya hanya memilih saham dengan kapitalisasi di atas 2 triliun rupiah. Mengapa perlu menyeleksi dari nilai kapitalisasi atau market cap-nya? Itu untuk mengurangi kemungkinan kamu terjebak pada saham-saham gorengan. Karena biasanya saham-saham gorengan itu berasal dari saham-saham third liner atau saham-saham yang market cap-nya memang di bawah 1 triliun rupiah. Selain dari market cap, pada tahapan filter kedua ini saya menambahkan kriteria lagi, yaitu komposisi pemegang saham yang berasal dari masyarakat itu tidak boleh lebih dari 50%. Ini untuk menghindari kemungkinan membeli saham dengan kualitas manajemen yang kurang baik. Selain itu, kamu juga bisa googling untuk mencari tahu siapa sih jajaran direksinya, periksa apakah mereka pernah terlibat kasus hukum. Lalu filter ketiga, kamu bisa memilih berdasarkan ROE-nya. Filter ini saya dapatkan dari Midas Cuan. Lihat apakah ROE-nya cukup tinggi atau enggak. Jika cukup tinggi, kamu bisa lihat lebih jauh pada historis ROE-nya. Lihat 5-10 tahun ke belakang. Perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang ROE-nya cukup konsisten. Konsistensi di sini bukan berarti harus selalu naik ya, tetapi meskipun mengalami penurunan nggak terlalu jauh. Namun secara garis besar trennya mengalami kenaikan. Selain itu, pada filter kedua ini, maksud saya filter ketiga ini, kamu juga bisa membandingkan ROE dengan emiten lain di industri yang sama. Bandingkan dengan rata-rata ROE industrinya. Selain itu, kamu juga harus memeriksa cash flow-nya apakah positif atau tidak. Lalu filter yang keempat adalah setelah kamu dapat tuh saham-saham yang bagus secara fundamental, itu kan udah jauh berkurang kan jumlah sahamnya. Berikutnya adalah kamu hitung tuh valuasi sahamnya. Pilihlah saham-saham yang secara valuasi harganya masih di bawah harga wajarnya. Caranya gimana? Kamu bisa lihat pair-nya. Caranya adalah dengan membagi harga sahamnya dengan laba. Semakin rendah pair-nya, semakin murah valuasinya. Untuk menentukan harga wajarnya, kamu bisa menggunakan metode relative valuation. Artinya kamu bandingkan dengan saham-saham di industrinya. Jika pair saham hasil screening kamu berada di bawah rata-rata pair industrinya, maka bisa dikatakan valuasinya itu murah. Ya, pair rata-rata industri bisa dijadikan sebagai acuan harga wajar sebuah saham. Itulah tadi cara untuk menemukan saham yang layak untuk diinvestasikan. Dan kelayakan ini juga berdasarkan pada dua hal, yaitu fundamental yang baik serta harga yang di bawah harga wajarnya. Metode screening ini menggunakan metode value investing. Memang ini bukanlah satu-satunya cara dalam memilih saham, karena metode value investing sendiri pun ada berbagai macam caranya.
Mungkin seiring dengan berjalan dengan waktu, kamu pun akan menemukan metode yang paling cocok buat kamu. Hal yang paling penting adalah komitmen kamu terhadap sistem yang sudah kamu buat. Oke, sampai di sini pembahasan tentang cara memilih saham. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.